الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة والزكاة والصيام وجعل صوم رمضان ركنا من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه صلاة دائمين متلازمين على ممر الساعة والأيام. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Jihad beserta para jamaah, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita niatkan terlebih dahulu untuk kita ikhtikaf, karena duduknya kita ini insya Allah di samping kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan muzakarah, yang kita mungkin ada yang terlupa, kita niatkan iktikaf agar kehadiran kita, duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini akan mendapatkan ganjaran yang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin dan shaimat rahimahullah, sudah menjadi hal yang maklum kita memasuki di bulan suci Ramadan ini merupakan karunia yang besar Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan amaliyah, merasakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan juga bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Tema pada kesempatan hari ini, kita telah memasuki di hari yang ke-8. Tentunya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Wa qala munadin, "Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Hakim, "Idza dakhala Ramadan," kalau Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, dibukanya seluruh pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin,
malaikat dibelenggu setan-setan. Kemudian faqala munadi, ada suara dalam hadis riwayat yang lain, faqala hatib. Hatib ini ada suara tapi enggak ada wujudnya. Apa setiap malam yang disampaikan oleh hatib ini? Tiap malam disuarakan, ya baghiyal khair, orang-orang yang gemar terhadap kebaikan, aqbil, mari hidupkan dengan mengisi amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyasyarr, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, aksir, tahan dulu, ini bulan yang sangat mulia. Sampai sebegitunya. Artinya di bulan Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang memang paling mulia di antara 12 bulan yang lain. Dan bulan Ramadan hanya bulan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya memiliki keagungan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa-apa yang ada terhadap kemuliaan di bulan Ramadan ini, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka itu latamannau, kalau belajar nahwu tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang kagak mungkin terjadi. Latamannau, mereka akan menganggap, bermohon, berharap antakuna sanatu kulluha, seluruhnya 12 bulan ini adalah Ramadan. Kenapa? Karena begitu saking mulianya di bulan Ramadan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan fase Ramadan, ini ada dua periwayatan hadis. Yang pertama adalah terkait dengan fase Ramadan. Awalnya merupakan rahmah, kemudian wa ausatuhu, pertengahannya ini adalah maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini diriwayatkan yang pertama dari Ibnu Asakir bin Abi Dunya, dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah menyatakan awal syahri Ramadan rahmah. Awal bulan puasa bulan Ramadan ini adalah rahmah. 10 hari awal merupakan rahmah. Wa ausatuhu, dan pertengahannya 10 di tengah ini adalah maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir merupakan pembebasan dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua para jamaah sekalian dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, di mana diriwayatkan dari Ibnu Uzaimah, di mana ketika itu Rasulullah berkhutbah di akhir daripada bulan Sya'ban. Beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, kata Rasulullah. Wahai manusia, telah datang bulan yang menaungi kalian, syahrun azim, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Nah, di akhir hadis ini, huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ini perlu kita jelaskan. Yang pertama, 10 pertama ini merupakan rahmat Allah, kemudian pertengahannya ini adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Ini perlu kita pahami para jamaah sekalian. Bukan berarti di awal 10 pertama ini hanya Allah turunkan rahmatnya doang. Kita jangan memahami 10 awal berarti ibadah kita hanya didapatkan rahmat saja. Tidak seperti itu. Atau di tengahnya ini adalah maghfirah saja.
Ini perlu kita pahami karena adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari yang mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena landasan iman, wahtisaban dan mengharapkan jalan pahala, ghufira ma taqaddama min dhanbihi, ampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kita pahami para jamaah sekalian, meskipun awalnya ini rahmat, kemudian pertengahannya ini maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar, ini tidak kita kotak-kotakan. Karena seluruh yang namanya keberkahan dan rahmat Allah diturunkan seluruhnya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita syukuri. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita bisa analogikan Bapak, para jamaah sekalian. Satu orang dengan orang yang lain itu mendapatkan rahmat dari Allah, itu tentunya akan berbeda-beda. Kita bisa menganalogikan kalau misalnya hujan turun, hujan dari langit Allah turunkan, itu pasti sama jatuhnya ke bumi. Tinggal bagaimana kita untuk mendapatkan hujan itu. Kalau kita punya wadah, punya bejana atau tempat yang kecil, kita tadahin, insya Allah dapatnya juga kecil. Tapi kalau kita punya wadah yang besar, katakanlah kita punya kolam atau misalnya bak yang besar, tentunya yang kita dapat dari hujan itu yang kita kumpulkan otomatis banyak. Demikian juga rahmat Allah di bulan Ramadan ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Apa yang kita persiapkan wadah kita ini? Apakah wadahnya kecil, ataukah sedang, ataukah besar? Bagaimana kita mempersiapkan wadah ini? Orang yang sukses untuk mendapatkan Ramadan, yang pada akhirnya menjadi manusia yang muttaqin, adalah orang yang memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, wadahnya itu dari jauh-jauh hari udah disiapin yang paling gede. Jadi ketika rahmat Allah diturunkan, dia dapat banyak. Kalau seseorang mempersiapkan wadahnya kecil, maka dia hanya mendapatkan kecil saja rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah yang Allah turunkan semuanya sama kepada hamba-hamba Allah. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan wadah itu. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mempersiapkan Ramadan mumpung masih di 10 hari awal. Ini perlu kita perbaiki niat kita. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kata beliau, wa 'alaika ya akhi, wajib bagi kalian wahai saudara, bi islahin niyah wa ikhlasiha, dengan kita tasihkan, dengan kita perbaiki, kita luruskan dan kita ikhlaskan niat kita qabla dukhulil amal, sebelum kita melakukan perbuatan amal. Jadi memang sebelum masuk Ramadan kemarin kita udah siapkan dulu tuh. Bagaimana? Ini memang kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Ibarat pemain bola, kalau kita nggak ada warming up, pemanasan, masuk untuk bertanding, ini akan upaya. Sama juga dengan Ramadan. Maka ini mumpung masih di awal, kita betul-betul membangun azam dan niat kita. Bagaimana kita mempersiapkan wadah kita yang besar? Kita punya target. Kalau Ramadan kemarin Wallahu a'lam entah bagaimana, yang penting kita masuk di Ramadan ini kita persiapkan, kita azamkan. Mudah-mudahan nih tahun ini taraweh bisa full berjamaah. Demikian juga kita pengen sholat berjamaah ini bisa full. Kenapa?
3 katakanlah 29 sampai 30 hari, sampai kita lanjutkan nanti Syawal itu 40 hari ikut berjamaah. Itu bara'atun minan nifaq. Kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari dia tidak tertinggal oleh imam, maka dia termasuk dicatat sebagai orang yang terbebas dari munafik dan terbebas dari neraka. Ini kesempatan kita. Kata Rasulullah pada sabdanya pada saat dia khutbah di akhir Sya'ban, yang namanya sholat sunnah tatawu'an kaman ada fardhu. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, pahala sunnahnya menempati posisi ibadah wajib. Kita sholat duha, kita sholat sunat tarawih, qiyamul lail, bahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ini menempati posisi ibadah-ibadah fardu. Dan ibadah yang wajib min khaslatin minal khair kaman ada sab'ina faradah fi ma siwa. Orang yang melaksanakan ibadah fardu, entah itu sholat 5 waktu atau juga orang melaksanakan sholat 5 waktu yang faud, yang luput, kita qadhain di bulan suci Ramadan, atau kita melaksanakan nazar di bulan suci Ramadan, kita tunaikan, ini pahalanya sampai 70 kali lipat. Makanya kalau almarhum al-maghfurlah Syekhuna Kiai Mu'allim Syafi'i Hazami, beliau menyarankan ya, selama bulan suci Ramadan kita mungkin kemarin-kemarin ada tanggungan sholat wajib yang mungkin kita lalai, kita tinggal di bulan Ramadan ini, kita coba penuhi, kita qadhain sholat-sholat wajib yang dulu pernah kita tinggal. Karena begitu besarnya ganjaran amal ibadah fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang awwalur rahmah, awal yang merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar. Variatif yang namanya rahmah itu kasih sayang Allah. Yang pertama, yang namanya kasih sayang Allah itu bentuknya yang pertama adalah dalam bentuk solusi terhadap permasalahan hidup seseorang. Di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan walanabluwannakum minal khair walanabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Allah itu akan menguji di dalam kehidupan kita. Khauf, rasa kekhawatiran, rasa takut. Wal ju', rasa haus, rasa lapar. Was samarat wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, begitu. Ini wabasyiris sabirin, kita diperintahkan untuk bersabar. Maka lanjutannya, wa idza asobatkum musibah, mereka mendapatkan musibah yang seperti itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata rahmah, artinya ketika seseorang ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmatnya di situ. Allah berikan jalan keluar terhadap musibah apa yang dialami oleh seseorang. Ini merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah juga, kasih sayang. Ketika orang mendapatkan masalah, langsung Allah turunkan, merupakan rahmat dari kasih sayang Allah juga. Yang kedua, rahmat Allah itu bisa juga berarti dalam bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu alladzina idza asrafu," kata-kata wahai hamba-hambaku, alladzina idza asrafu, ketika mereka itu sudah melampaui batas, fala taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Fa innallaha
yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Ini merupakan rahmat juga dalam bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada jemaah sekalian, nikmat yang memang Allah berikan kepada kita, rahmat Allah, kita ini aib kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berduaan dengan Allah, munajat kepada Allah, apa kata Allah? Ata'liqu dzambaka. Abdi, wahai hambaku, ini dosa kamu. Ini dosa kamu, diunjukin dosa-dosa kita, aib kita, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita diunjukin oleh Allah. Ata'liqu dzambaka, apakah ini dosa kamu? Hatta qarrara bi dzunubihi, kemudian dia mengakui akan dosa-dosanya. Iya Allah, ini dosa-dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkan kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan kekurangan kita. Allah tidak membeberkan aib dan dosa-dosa kita. Bayangkan kalau misalnya dosa-dosa kita diunjukin, na'udzubillah min dzalik, bagaimana baunya busuk kita karena begitu banyaknya dosa-dosa kita. Karena itu Allah tutupi dosa-dosa kita dan Allah ampuni. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk rahmat Allah yang ketiga itu adalah curahan dunia dan akhiratnya. Yang kita kenal ada yang namanya rahman. Rahmat Allah diberikan kepada seluruh jagat alam raya ini, bukan hanya muslim tetapi juga non muslim diberikan. Pada saat ini begitu banyak orang yang berdagang, itu semuanya merasakan, termasuk orang yang di luar muslim mendapatkan kecipratannya. Itu rahmat Allah. Tapi rahman Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Tapi rahmat Allah yang satu rahim dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, yang nanti di akhirat akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada kesempatan ini tentunya saya mengajak kepada pribadi saya, juga kepada para jamaah sekalian, mari bersama-sama, ini kesempatan kita. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kita isi Ramadan di tahun ini dengan segala aktivitas ibadah yang maksimal, karena kita tidak akan pernah tahu pada Ramadan yang berikutnya apakah kita masih bisa merasakan atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, ini akan tercapai sesuai ibadah yang akan kita laksanakan secara maksimal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak terkait dengan masalah-masalah keutamaan Ramadan. Mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan, saya buka forum untuk tanya jawab, silakan. Silakan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang mau saya tanyakan mengenai keseluruhan pahala itu kan tergantung sholatnya. Kemudian pahala-pahala yang di Ramadan ini apakah ketutup dengan pahala puasa yang sesungguhnya, atau puasa yang sesungguhnya dilakukan dengan baik tapi sholatnya kurang baik, dapat juga atau tidak pahala puasanya? Itu, terima kasih. Terkait masalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa amalan awal dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa inna jaminhu, kalau seorang itu sukses, artinya berhasil, sholatnya bagus, fa innahu fama ba'dahu aisaru, maka kesononya nanti gampang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya sholatnya rusak, begitu, akan bermasalah.
Ini terkait masalah ketika kita akan dihisab karena penempatan sholat itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ibadah yang dilakukan seseorang, misalnya puasa begitu di bulan Ramadan, sementara katakanlah sholatnya agak bermasalah begitu, atau mungkin agak bolong-bolong. Ini bagaimana? Nah, para jemaah sekalian, ini bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada sisi-sisi pengecualian yang memang di bulan inilah yang namanya orang, dosa-dosa orang itu bukannya hanya diampuni tapi langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat di mana ada seorang sahabat. Sebuah riwayat, dua orang ini pernah melakukan jihad fisabilillah. Jihad yang namanya di jalan Allah itu langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang pertama, orang yang jihad ini satu meninggal di medan perang. Meninggal di medan perang. Kemudian yang satu dia selamat, panjang umur katakanlah. Kemudian di akhirat itu ternyata pas ditimbang amalan yang paling gede itu yang mana? Ternyata yang paling gede yang diberikan umurnya lebih panjang. Kenapa ini bisa terjadi lebih panjang? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan dia mendapati bulan suci Ramadan, yang memang notabene bulan suci Ramadan ini sangat besar ganjaran pahalanya dan segala aktivitas ibadah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat besar. Kalau sekiranya orang melakukan ibadah begitu ya, bermasalah dengan sholatnya, tapi dia memasuki Ramadan, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu menyesali perbuatannya, maka dengan taubatnya dia akan, insya Allah akan mendapatkan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Yang saya maksud, ketika di bulan Ramadannya ini ternyata seseorang ini hanya fokus dengan puasa dan pahala-pahala yang lain terkait dengan Ramadan. Gitu Ustaz. Jadi dalam bulan Ramadan ini begitu ya? Betul. Iya. Ini tetap artinya kalau yang merupakan sebenarnya di dalam puasa itu memang ibadahnya berdiri sendiri. Puasanya nanti akan diterima dia puasa. Tapi terkait dengan masalah ibadah sholat juga akan mempunyai konsekuensi. Dengan mempunyai konsekuensi artinya Allah itu mempunyai sifat yang adil. Kalau dia melakukan ibadah puasa saja tetapi tidak melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban yang utama, ini pun juga akan bermasalah. Jadi semuanya itu memang sifatnya universal. Ibadah itu harus universal. Ketika dia melakukan ibadah sholat, khususnya ibadah fardu, dan dia melaksanakan katakanlah puasa, itu imbang. Tetapi kalau misalnya dia melakukan ibadah puasa saja, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah sholat, ini pun juga bermasalah. Jadi memang seluruh amalan itu harus imbang, semuanya mempunyai porsi yang sangat besar. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempatkan segala sesuatunya berdasarkan porsi-porsinya. Ketika dia meninggalkan hal yang wajib dari ibadah sholat, maka dia nanti punya konsekuensinya. Kira-kira begitu. Ya, Mas Budi. Ya, sama-sama. Kita ada lagi. Juga kepada para jamaah sekalian, wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.